Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya Sobat Obras, selamat malam dan selamat menikmati malam satunya hari ini. Nah, kembali lagi di program Obras, yaitu Ngobrol Santai. Nah, pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai musik nih. Nah, tapi sebelum kita masuk ke acara inti, gue bakal bacain dulu nih, top 5 music of the week hari ini. Nah, pertama, gue bakal bacain dari posisi kelima dulu, ya kan, biar seru gitu. Nah, yang pertama, yaitu yang posisi kelima, itu diisi ataupun ditempatin oleh Leave the Door Open dari Silk Sonic. Tepuk tangan dulu dong buat The Leave the Door Open. Nah, kemudian posisi keempat ada Live the Ten dari Dua Lipa featuring The Baby. Mana nih yang fans Dua Lipa? Yang Dua Lipa. Aduh, Dua Lipa gila sih. Lagunya keren parah. Untuk posisi ketiga itu ada Deja Vu dari Olivia Rodrigo. Kacau nih, Rodrigo pemain MotoGP buat lagu. Parah. Dan untuk posisi kedua masih tempatnya oleh Olivia Rodrigo nih, tapi dengan judul yang berbeda, yaitu Good For You. Nah, lagu ini pas banget nih buat lu semua. Jadi lagu ini Good For You. Oke? Dan di posisi pertama, ini raja chart top 5 of the week. Teman-teman pasti tahu Siapa dong. tuh? Ya sih, yang lagi viral gara-gara McD. Kacau sih. Parah. BTS itu dia raja top 5 of the week minggu ini. Dong buat seluruh ARMY di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Oke. Buat para ARMY nih yang belum kedapatan McD-nya, jangan marah-marah ya. Selalu aja. Terus juga ada McD. Teman-teman, minggu ini ataupun tahun ini ataupun beberapa tahun belakangan itu masih dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Nah, seperti yang kita ketahui selama COVID-19 ini semua aspek terkena dampaknya. Entah itu politik, entah itu ekonomi, entah itu pendidikan, hingga kena berdampak dengan musik. Nah, para musisi hari ini di tahun-tahun ini tuh apa ya? Harus berjuang untuk tetap berkarya gitu nggak sih? Biar selalu produktif, bisa menghasilkan sebuah karya yang bisa menemani masyarakat di masa pandemi yang amat sangat bosan gitu. Nah, jadi ini menjadi sebuah tantangan untuk seluruh musisi di Indonesia terkhususnya. Nah, tapi karena apa ya? Karena COVID-19 ini yaitu apa ya sebagai cambukan juga sih buat kita semua gitu. Bahwasanya kita tuh harus menjaga kesehatan, terus harus saling menghargai, kemudian kita juga harus peduli dengan lingkungan sekitar. Pada akhirnya dampaknya kita nggak bisa nonton konser, kita nggak pernah live music, ya nggak sih? Jadi kayak sedikit gabut nih tahun ini, ya dulu tahun-tahun sebelumnya selalu konser musik dengan 420, musikologi dan sebagainya, synchronize dan juga mungkin banyak banget acara-acara konser kampus gitu. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu bintang Ciputat nih, band top Ciputat. Tepuk tangan dulu dong buat karya-karya anak bangsa. Nah, kepo nggak sih sama orangnya, sama bandnya? Kepo nggak sih? Pasti dong. Kepo Banget. Ini kita sambut aja, beri tepuk tangan untuk The Red Story. Tepuk tangan dulu. Kacau sih. Gila. Halo. Halo semuanya. Sehat-sehat. Hai semuanya. Hai abang-abang. Halo. Gimana nih kabarnya? Sehat. Alhamdulillah baik. Sehat-sehat baik-baik. Harus ya. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasan, ada kata tak kenal maka tak sayang. Yoi. Untuk menimbulkan rasa sayang itu, gue pengen kenalan dong sama teman-teman The Red Story. Boleh. Gue pengen kenalan sama teman-teman The Red Story. Boleh kenalan nggak sih? Mungkin siapa namanya, terus megang apa di The Red Story? Mungkin boleh tuh dimulai.
Halo dulu deh. Oh, iya. Ya. Halo semuanya. Malam-malam seru ya? Malam minggu ya? Malam minggu ya. Pokoknya pertama kita sampein terima kasih ke teman-teman Ngobras ya. Ya nggak sih? Ngobras ya? Ngobras. Teman-teman Ngobras. semuanya udah diundang nih buat jadi bintang tamu di acara malam minggu ini. Cilah. Kenalin gue Nanang Rohman, udah sering kenal Nanang, terus teman-teman manggilnya apa, kalau ketemu siapa aja, gue di vokal. Terus ada di samping gue teman gue bisa kenalan sendiri. Oke, kenalin nama gue Syahfiar Alansori. Syahfiar Alansori, kalau misalnya nggak jelas, gue biasa dipanggil T-Rex. Anak-anak juga lebih akrab manggil gue Mas Rex. Terasi apa aja ya. Sekarang Rexti. Lebih ini aja sih, lebih akrab Rexti sih sekarang. Terus gue posisi di gitar, terus ada salah satu teman kita juga, ini kan sebenarnya kita bertiga, terus teman kita juga ada satu drummer kita nggak bisa hadir, kebetulan juga dia lagi ikut kegiatan Gatuso jadi berhalangan hadir, kita juga mohon maaf itu mewakili dia di drum. Terus kita juga kebetulan hari ini juga ditemani sama teman-teman kita di belakang, ada Irgi Pareji sama Fatang, salah satu musisi Ciputat juga. Dah, gitu doang. Gitu. Oke. Nah, video terakhir kan itu udah ini ya, udah ada video klip terbaru nih dari The Reds, gitu kan. Mencintai Tanpa Karena. Tapi sebelum kita mengulik-ngulik tentang itu, kita nih pengen tahu nih, Sobat Obras pengen tahu nih, kenapa nama bandnya itu The Red Story gitu? Apakah ada makna tersendiri atau gimana tuh? Mau lu tuh gue? Lu sih. Gue ya? Terkenal band. Ini gue nggak apa-apa kan ngomong gue lu kan? Nggak terlalu formal Nggak kan? apa-apa, kita menyantai kan ngobrol santai. Ngobrol santai ya? Bukan ngobrol formal ya? Kacau. Terus suka di sini, kita bisa nyantai ngobrolnya. Iya, seru banget nih emang. Ya, dari story, sebenarnya dari aja sih, story itu cuman cerita. Jadi kan gue tuh pengen, waktu itu gue saranin Nanang kenapa nggak kita namain story tuh. Cuma kayaknya story itu cuman di ini aja ya, di akun sosial media kita aja ya. Sebenarnya nama kita tuh The Ritz. The Ritz itu dalam bahasa Inggris itu tuh alang-alang, ilalang lah. Atau tumbuhan-tumbuhan yang biasa kita temui kalau misalnya di lapangan, teduh, terus merunduk, terus sejuk. Nah itu sih kita yang kita harapkan dari musik-musik kita ini bisa menyejukkan orang, bisa menyejukkan segala macam jenis hati. Itu sih rencananya. Oke. Nah, berapa kan ini ini Sorry, Rit, bisa diulang sekali lagi, kayaknya agak nge-lag deh kita. Dari lu sih, kayaknya iya, segitu. Iya, sorry. Soalnya mukanya nggak gerak. Coba mungkin. Gimana, Rit? Nih, ini jelas belum sih suara gua? Nah, sekarang jelas nih, ganteng kelihatan. Gimana? Medannya kelihatan. Gue pengen nanya sih dari The Red Story ini gitu, dari 3 orang gitu kan personilnya, terus maknanya juga tadi ada makna tersendiri yang tersirat dalam nama The Red Story, dan yang pengen gue tahu sih, atau dan teman-teman Ngobras pengen tahu, udah berapa lama sih The Red Story ini berjalan? Ya udah. Sebenarnya kalau dari nama The Red Story sendiri ini belum lama ya. Belum lama, sekitar awal tahun 2021. Sekitar tanggal 20 Februari lah itu nama resmi kita ganti lah dari Story, karena kan tapi kalau dilihat atau dibahas ditarik jauh dari pas sejarah pembentukan sih kayaknya udah 2 tahunan lebih ya. 3 tahun. 3 tahun, hampir 3 tahun dari nama Gus Wanabir. 3 tahunan berarti ya? Oh.
Ini gue yang nge-lag tahu gimana nih? Iya, Ya, boleh diulang atau gimana? suara kita Berarti udah 3 tahun. Dari situ berarti Iya. udah 3 tahun ya? 3 tahun sebenarnya. Untuk Itu kita simpulkan ke Lemuswana juga. kira-kira sejauh ini di awal Dreads mulai udah berapa banyak karya-karya sih yang dikeluarin sama teman-teman Dreads? Sebenarnya bicara karya, kalau misalnya seandainya kita kumpulkan, karena kan kita mengambil semua mengambil lagu-lagu dari Lemuswana juga, dan kebetulan Lemuswana juga lagu-lagu Lemuswana tuh ya sebagian besar kita sendirilah yang buat. Jadi kalau misalnya kita hitung-hitung sudah berapa ya? Udah 50. 50 Amin doanya. Iya. 50 lagu lebih. Sejauh ini sudah 23 lagu yang sudah ditulis, cuma hanya beberapa lagu, cuma berapa sih? 7 lagu yang udah kita publish. Oh, nah ini kan Lemuswana itu hadir sebelum pandemi nggak sih? Ada kan sebelum Iya, pandemi tuh. Yes. Nah sekarang kan udah berubah jadi Dreads Story dengan keadaan pandemi. Menurut teman-teman Dreads itu perbedaan yang paling teman-teman rasakan itu apa? Yang paling dirasakan buat pandemi ini sih sebenarnya ada sisi positif, ada sisi negatif sih buat kita semua ya. Bukan buat para musisi doang, tapi juga buat mungkin seluruh elemen masyarakat gitu loh. Sisi positifnya mungkin kita bisa ngelakuin hal yang mungkin belum pernah kita lakuin, kayak banyak platform digital, kita bisa kolaborasi lewat virtual, terus bisa lebih banyak dengerin referensi baru gitu kan. Akhirnya lahir nih karya Mencintai Tanpa Karma kan. Mencintai Tanpa Karena dengan suasana yang lebih lebih enak, lebih fresh juga. Jadi diharapin sih lagu kita yang baru kita rilis beberapa hari lalu ini bisa nyaman di telinga masyarakat Indonesia gitu. Betul. Karena menurut kami segala macam kondisi itu emang perlu harus dijalanin. Karena kan kalau misalnya seandainya kita nggak jalanin, berarti kita kalah sama kondisi itu. Yes. Jadi yang kita kita nggak pernah menyimpulkan bahwa ini tuh selalu tentang keburukan. Ini pasti ada hikmahnya dan kita harus jalanin itu, gitu sih. Oh, ya berarti tetap terus aja gitu ya, nggak terlalu mempengaruhi lah dengan karya teman-teman. Betul. Nah sekarang apa sih yang teman-teman lakuin selama pandemi? Apakah masih terus berkarya? Terakhir tuh udah Mencintai Tanpa Karena. Nah sekarang ada proyek apa lagi sih yang teman-teman lakukan gitu? Rencana kita hari ini sedang menyiapkan beberapa lagu yang akan datang, karena kan kita juga mau menyusun album yang emang udah pernah kita publish dan itu belum terhimpun dengan baik. Makanya kita perlu ada package yang baik untuk karya-karya itu. Terus yang kedua, kita sedang fokus untuk ini cuma planning, cuma ini kita buka aja nggak apa-apa ya di sini ya. Ya kita bakal Boleh ada dong, konser. tipis-tipis. Kita bakal ada konser tunggal. Sebenarnya bukan konser tunggal, kayak gigs kecil-kecilan dari kita, hitung-hitung selamatan ya maksudnya, selamatan pengenalan kita, dan kita juga pengen deket sama teman-teman yang udah denger kita, gitu sih. Oh, berarti udah nyiapin lagu, terus kemungkinan planningnya nanti bakal ada kayak syukuran lah gitu ya terhadap apa yang dicapai sama Dreads gitu ya kira-kira. Oke. Nih, seandainya masa pandemi ini kan seandainya nih ya berakhir masa pandemi, apa yang bakal teman-teman Dreads lakukan? Kita sangat kangen dengan konser offline. Iya, kangen banget. Udah kangen banget ya. Kangen interaksi sama audiens. Iya, malesnya lebih ke nge-like-nya sih. Kalau virtual kan kita tahu sendiri ya kan, dengan konektivitas. Ya, koneksi yang kita nggak bisa nebak, ya kan. Cuma kalau misalnya offline kan kita bisa
oh ya udah bisa kondisional lah. Kalau misalnya ini kan kita nggak bisa ngelihat jaringan juga. Iya, kalau offline kan pasti ntar banyak event-event musik yang pasti bakal digelar ya kan. Iya. Bakal ada pemasukan juga buat para musisi-musisi, mau musisi cover kayak musisi apa kayak gitu kan. Jadi pasti ini harapan bukan cuma buat dari kita, seluruh masyarakat nih. Betul. Oke. Gitu. Iya sih, memang apa ya, kangen banget gitu dengan konser-konser live music yang Iya. dulu tuh sering kita lakukan gitu nggak sih? Tiba-tiba Iya, ya bener kosong banget. semua. Itu iya sih. Apalagi Nih pasti- buat teman-teman The Ritz, ya konser offline terakhir itu kapan sih? Konser offline. Konser offline. Konser yang langsung gitu. Live musik terakhir. konser langsung. Sebenarnya ini semi-semi langsung atau enggak ya? Konser langsung itu terakhir tuh kita di Ruang Bersuara. Oh. Ya, kita di Ruang Bersuara saat itu sebenarnya itu konser virtual, cuma kita menghadirkan teman-teman kita yang mau nonton, cuma kita perlu ada social distancing karena juga mengingat bahwa pandemi ini belum berakhir, perlu taat aturan apa yang sudah diterapkan sama pemerintah. Kita sebagai musisi juga emang ya jadi musisi yang taat lah, jangan sampai jangan sampai keluar dari apa ya bahasanya. Yang penting jangan sampai nggak taat aturan lah gitulah kira-kira. Jadi musisi yang ya udah gitu. Cuma tetap karya tetap terus. Gitu sih, Rit. Keren banget sih, parah. Oke kali ya betul parkir. Oke. Ini kan ini ya banyak banget yang kepo gitu, mencintai tanpa karena. Ya. Nah, kira-kira apa boleh nggak sih kasih teman-teman ngomong apa sih namanya kita sedih mengenai kenapa namanya mencintai tanpa karena? Kalau itu mungkin langsung ke pencipta lagunya aja ya. Kebetulan di samping gua nih kan pakai kacamata habis cukur rambut. Tapi pokoknya kalau buat ngobrol sih kita totalitas lah gitu. Iya. Jadi gimana? Parah. Gue cukur rambut loh buat ngobras. Gimana mencintai tanpa karena? Sebenarnya mencintai tanpa karena ini sih bisa diartikan beberapa tafsir ya. Terserah teman-teman mau menafsirkan apa. Cuma sebenarnya kalau misalnya secara stories, secara ceritanya, mencintai tanpa karena ini sebenarnya kisah saya. Dengerin nih kisahnya. Iya. Ya sebenarnya kisah saya pandangan saya terhadap orang-orang yang apa ya, yang selalu nanya, ya kenapa lu mau sama dia gitu, dan ya itu pun nggak perlu dibahas juga gitu menurut gua. Nah terus itu yang gue pikirkan adalah coba berusaha untuk apa ya, cinta tuh nggak perlu ada alasan. Kalau seandainya ada alasan ya lu nggak cinta cuy gitu. Kayak ibarat misalnya kayak ini perumpamaan, sebenarnya perumpamaan yang emang real ya. Kayak misalnya antara Tuhan ke hambanya, hamba ke Tuhannya, dan hamba kepada hambanya. Ya itu menurut saya begitu, menurut saya formal banget gue. Ya menurut gue kayak gitu karena karena gini, kita tuh misalnya nih, kita pun kita nggak pernah tahu wujud Tuhan seperti apa, kita nggak tahu wujud Nabi kita, Rasul kita seperti apa, tapi kita mencintai zat yang luar biasa itu, dan kita mencintai makhluk yang luar biasa itu, dan ya udah tanpa karena kita nggak perlu tahu, nggak perlu lihat siapa dan apa bentuknya, yang penting kita udah pure aja cinta. Karena itu emang sejatinya cinta tuh emang bener, yang itu tuh cinta tuh yang bener-bener cinta tuh itu gitu. Itu sih. Jadi teman-teman harus manggil. Gue juga mungkin teman-teman ngobras yang udah ngeliat gitu kan, subscribe di
di YouTube-nya dari Story tuh boleh tuh Harus tonton, harus. di-share. Share juga, komen, like sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, itu komen dan like-nya juga jangan lupa. Yoi. Selain Mencintai Tanpa Karena, single ataupun album yang paling jadi andalan teman-teman dari situ apa? Nanang deh, Nanang. Kalau itu Nanang pintar banget milih lagu. Siap. Yang jadi apa? Yang jadi kalau setiap andalan main. nih, yang ditunggu-tunggu sama fansnya. Iya. Jadi ya balik lagi ya, karena baru sekitar 7 lagu yang kita publish ya kan. Jadi kalau misalkan manggung nih paling cuma sekitar 4-5 lagu yang kita bawain gitu. Kayak misalkan yang pasti kita bawa tuh salah satu single awal banget yang itu masih dinamakan Lembus Warna Abang, ini Senja ya. Senja, terus ada juga itu Aku yang apa video klipnya juga ada yang kayak dukun gitu kan. Iya, gitu. Teman-teman tahu lah ya. Imam Harumain. Imam Harumain gitu kan. Itu terus ada juga Imam single Harumain. yang kita bareng-bareng gitu kan yang dulu di fakultas. Ya. Itu judulnya Asa dan Asa dan Karsa. Karsa. Yang paling jadi andalan dan pasti di akhir lagu pas kita perform sih ya ini Mencintai Tanpa Karena itu banyak banget di request gitu sih. Oke, berarti Mencintai Karena ini ya andalan paling andalan nih dari teman-teman dari situ ya. BTW apa sih nama fanbase-nya ini dari Story? Sebenarnya kita bingung ya kalau ditanya fanbase karena kita nganggap semuanya teman-teman kita, saudara kita gitu kan. Cuman kalau ditanya gitu ya apa ya, readers kali. Readers. Anak-anak tuh selalu ngomong ya gue readers gitu. Cuma gue nggak tahu nyampe sekarang readers tuh apa artinya. Oh, berarti belum ada nama yang ini ya, yang pasti. Oke. Cuma kalau teman-teman mau nyebut readers juga nggak apa-apa. Boleh tuh diusulin tuh ya buat teman-teman. Kira-kira nama yang pas nih buat dari Story itu apa gitu. Nah sekarang dari Story itu udah masuk label musik nggak sih? Atau masih independen? Kayaknya gue deh. Gue gregetan banget kalau udah ngomong kayak gini. Label dan kita tuh berusaha untuk, karena kan kita tipikal apa ya, musikus lah sebutnya ya. Ya penggiat yang musik yang agak sedikit idealis, ya kan. Nanang yang nggak mau terpaku dengan sesuatu, gue nggak mau terjerat dengan sesuatu, apalagi Badol dan teman-teman tim juga kayaknya nggak usah deh Mas kayak gini. Ya makanya kita berusaha untuk independen. Kalau misalnya seandainya ada tawaran juga kita mikir berapa ribu kali dulu harus ini. Cuma juga ujung-ujungnya juga nggak jadi. Sebenarnya ya gitu sih, karena emang pada keras aja sih, pada keras aja, pada nggak mau terbelenggu sama aturan-aturan yang menurut kita tuh agak toksik sih kalau misalnya ini. Jadi kita pengen ya berkarya nyantai aja gitu. Cuma mungkin kalau boleh nambah ini Rit, soal apa independen sama label ya. Jadi kalau dilihat perkembangan musik juga kan dulu memang kayak label tuh kayak merajalela ya. Merajalela dia bisa luar biasa gitu musiknya. Cuman seiring berjalannya waktu mulai nih musisi-musisi indie yang mereka juga bisa kok berkarya tanpa terbelenggu atau terkontrak di satu label gitu kan. Karena ya sekarang teknologi makin canggih ya, orang-orang bisa recording sendiri, punya home recording, terus alat-alat mereka juga bisa apa namanya, HP juga udah pada canggih. Iya, HP juga canggih, bahkan lu nongkrong di WC juga bisa jadi musisi. Iya, nyanyi aja di kamar mandi bisa kan, apa-apa. Itu mungkin berkahnya COVID juga ya. Itu berkah, iya, hikmah dari COVID ya. Dari pandemi. Kayak gitu sih. Berarti udah masuk label musik tapi ya? Belum, nggak mau. Belum yang tahu sih ya kita sekarang jalanin aja dulu Rit. Iya, kalau sekarang nggak mau. Jalanin dulu aja ya. Jalanin dulu aja. Nah, kalian kan udah hampir 1 tahun lah berkecimpung di dunia musik gitu. Apalagi di Ciputat banyak yang karyanya anak muda
atau anak Ciputat gitu kan. Ada Ya. Flamboyan, ada Yes. The Ritz, dan ada juga yang lain gitu. Nah, menurut teman-teman The Ritz, perkembangan musik terkhusus di daerah, ya bisa dibilang daerah Ciputat, gitu. Giroh teman-teman mahasiswa ataupun anak-anak muda di Ciputat itu kayak gimana sih? Perkembangan ya, kita ngomongin perkembangan. Oh ya, alhamdulillahnya, karena kan sempat kita tuh bukan campur aduk, kita sempat terbengkalai. Yeah. Karena kita belum punya satu wadah yang bisa bisa tempat jadi tempat nongkrong bareng para musisi, para penggiat seni lah, terserah itu apapun namanya. Kita membentuk satu komunitas, satu paguyuban, yaitu RIC, Republik ya kan? Resincip, Resincip. Dan di situ adalah perkumpulan para penggiat seni, khususnya musik. Di situ ada beberapa musisi-musisi Ciputat yang mungkin dulunya gue pribadi pun gue nggak kenal, ini jadi kenal gitu. Terus banyak hal-hal yang sensitif yang sempat kita suuzonin, ternyata orangnya nggak kayak gini. Itu tuh fungsinya paguyuban itu sih sebenarnya. Bicara perkembangan, kita bisa saling konsolidasi lebih baik lagi ya dibanding ketika kita masih masing-masing gitu loh. Sekarang tuh kalau misalnya ada panggung di sini, kita bisa komunikasi, ada panggung di sini atau mau pinjam alat bisa gitu loh. Lebih asik sih sekarang kalau ngomongin perkembangan. Oke, berarti memang kalau bicara giroh semangat teman-teman untuk dunia musik memang gede banget sih gitu kan. Karena beberapa event di daerah Ciputat juga nggak hanya di daerah Ciputat gitu, di event-event yang lain juga selalu ramai kan, ditunggu-tunggu gitu. Apalagi masa pandemi ini kan, wah pasti pecah banget sih setelah pandemi, ada konser segala macam pasti pecah banget sih. Gua juga berharap kayak gitu. Kita tunggu dan kita doakan semuanya. Ayolah. Nah, ada nggak sih model teman-teman The Ritz dalam mengarungi dunia permusikan? Entah band mana atau musisi mana gitu. Dari musik ya, dari musik. Sebenarnya kita masing-masing punya sirit. Oh ya. Iya, kayak masing-masing punya gitu. Kita bertiga tuh kayak Nanang kemana, gue kemana, si Badul kemana. Gitu. Gitu loh. Yes. Tapi kalau secara The Ritz-nya gitu? Secara The Ritz-nya bingung ya. Kayak lebih kemana sih kita? Ya kalau ditanya kayak gitu sih, mungkin yang tadi si Rexti bilang ya. Rexti bilang kayak masing-masing personel ini punya referensinya masing-masing. Kayak misalkan gue mungkin ke ke pop gitu ya. Iya, lu pop, genre pop. Terus Rexti yang kalau gue lebih ke Queen-Queenan, Beatles-Beatlesan, Melayu juga iya. Si Badul juga yang lebih ke Metallica. Enggak. Metal juga. Jadi kita sih berharap dengan perubahan yang kita bawa ini bisa sama-sama blend gitu sih referensi yang kita punya gitu ya. Gitu. Tapi kalau berarti di mix aja gitu ya di dalam The Ritz itu. Aja nih ya kan, kita dari titik tengahnya dan kita bisa jalan bareng gitu. Jadi kalau sesuatu hal yang kita jalan bareng-bareng kan, nyampainya bareng-bareng kan enak tuh. Begitu sih harapannya seperti itu. Itu. Biar lebih bervariatif gitu ya. Lebih variatif dan lebih ngeblend. Lebih variatif. Nah, bicara pandemi kan banyak berdampak ke semua sektor, nggak bisa kita bilang musik juga nggak kena, pasti kena gitu. Nah, menurut saya selaku musisi gitu kan, yang teman-teman lihat bagaimana sih kondisi permusikan di Indonesia pada saat pandemi seperti ini? Permusikan Indonesia menurut gue pribadi sih kacau sih, Rit. Karena menurut gue semuanya dimatiin gitu loh, semuanya dimatiin karena kondisi ya, bukan karena salah satu pihak ataupun itu. Gue juga gue tipikal orang yang nggak terlalu peduli sama konspirasi dan lain-lain. Jadi ya gue tipikal orang yang ngikut aja, cuma nggak pragmatis juga. Gue lebih memandang dengan di sisi lain dari segala macam hikmah yang ada. Kalau misalnya menurut gue sih ya sebenarnya miris sih kalau misalnya dibilang, termasuk dampaknya juga ke The Ritz yang nyampe ganti nama segala macam, karena kan ya beberapa kondisi-kondisi yang
tidak diinginkan akhirnya terjadi segala macam. Ya, yang penting sih bisa ngambil hikmahnya aja. Ambil Gitu hikmahnya. sih. Iya. Yang penting bisa ngambil hikmahnya aja, Ya. apapun yang terjadi sih gitu aja sih. Pokoknya yang tadi gue bilang sih Rit, kayak ada sisi positif ada sisi negatif gitu. Jadi kayak Iya. ternyata di posisi pandemi kayak gini tuh kreativitas makin berkembang gitu loh. Ya. Genre-genre musik tuh makin bisa berkolaborasi gitu loh. Ya tadi kayak virtual, terus kita nggak tahu musisi itu akhirnya kita tahu lewat aplikasi-aplikasi yang bermunculan gitu kan. Terus ya kayak tiba-tiba ada drive thru. Oh ya. Apa sih itu konser drive gitu? Iya. Keren sih. Cuman kita belum pernah gitu. Oke. Bukan. Nah, harapannya secara singkat untuk musik di Indonesia dan buat penggemar dari Story. Boleh singkat aja. Bang Nanang nama Bang Reksi. Singkat, Nang. Singkat. Harapan musik Indonesia ya? Nanang. Ya, sama untuk penggemar dari lah gitu. Harapan buat musik Indonesia tentunya semoga semakin maju lah ya. Semoga semakin maju, semakin berkembang, semakin bisa buat menghargai karya-karya para musisi lokal terutama. Jadi teman-teman yang cover lagu juga mereka juga punya giroh juga buat bikin karya sendiri gitu sih. Kira-kira kayak gitu sih kalau dari. Oke. Gila sih obrolan santai. Gila sih kayak wah. Iya. Untuk sobat obras yang mungkin masih belum puas nih dengan obrolan hari ini gitu. Teman-teman bisa kepoin di IG-nya. Apa sih IG-nya? IG The Ritz. Boleh dong promosiin. Story. Ya, bagi teman-teman yang pengen kepo sama lagu kita dan juga aktivitas dari The Story bisa langsung kepoin di IG-nya The Story dan juga YouTube official The Ritz official ya. Teman-teman juga bisa stream musiknya di beberapa platform musik digital kesayangan teman-teman. Oke, itu ya buat teman-teman bisa cek di IG, di YouTube ataupun di platform musik yang mungkin teman-teman sering dengar lah gitu. Oke, terima kasih. Untuk penutup boleh nggak sih dinyanyiin sepotongan lagu gitu? Sepotong lagu. Serius nih. Gimana sepotong lagu? Intronya aja nih gue ya. Refnya aja dah, refnya. Mencintai tanpa karena yang udah nyentuh 0,9 views. Gila. Kita pakai musik apa udah begini aja nih? Begini aja. Serius. Iya, senyamannya aja. Musik dong. Musik dong, musik. Kayak gitar aja, Kak. Pakai gitar ya? Pakai gitar. Iya, banyak request pakai gitar ya. Kita siapin. Gitar ya. Tepuk tangan dong buat teman-teman obras. Gila. Eksklusif banget nih penampilannya. Ini serius remnya doang gitar nih. Nggak tahu. Ini kita selagu apa gimana nih? Se-refnya aja, karena udah 1 menit lagi tuh. Under 5 menit. Tinggal berapa sih waktunya? Menit. Yuk. Dan kita mulai bercengkrama masa sampai waktu itu tiba di tengah ini kan mudah kita menari alunan segala hiasi hari berjalan mesra katakan katakan alasan untuk mencinta
Sebagai mencintai tanpa karena menyusul kebahagiaan yang nyata, mencintaimu tanpa karena. Yeay. Oke, itu dia tadi mencintai tanpa karena oleh The Red Story. Nah, buat teman-teman gue ingatin sekali lagi, yang masih kepo dengan The Red Story, cek IG-nya The Red Story, terus bisa subscribe, like, dan jangan lupa di komen serta share video mereka ada di YouTube The Red Official, The Red Story Official ya. Yoi. Yes. Nah, teman-teman di Spotify, Jokes ataupun dan sebagainya yang teman-teman dengerin. Oke, obrolan sangat seru. Terus kita juga tahu bagaimana The Reds berjalan. Singlenya juga kita udah tahu, albumnya juga kita udah tahu. Dan tibalah kita di penghujung acara obrolan santai. Nah, terima kasih juga sebelumnya. Mohon maaf buat teman-teman The Reds apabila ada yang salah, ada yang kurang, kita minta maaf. Makasih juga udah mempatin hadir di ngobrol santai. Sama-sama teman-teman ngobras. Terus teman-teman. Semoga sukses buat teman-teman Red Story, terus berkarya, dan mungkin saya Farid Abdul Lubis dan tim Obras pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.